Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah. Selamat hari Minggu. Umat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Allah telah mengantar kita untuk kembali berhimpun dan beribadah. Dengan hati yang bersyukur, marilah kita agungkan nama Tuhan yang mulia, seperti ajakan pemazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat yang pertama hingga yang kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Ibadah Minggu Transfigurasi ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. dan beserta saudara juga. Pada hari ini gereja memperingati Minggu Transfigurasi yang merupakan peringatan pemulihan Yesus di atas gunung. Transfigurasi yang berarti perubahan rupa Yesus yang memancar gemilang, ternyata harus diikuti dengan perendahan dalam jalan sengsaranya. Oleh sebab itu, peristiwa transfigurasi merupakan momentum yang berada di antara kemuliaan dan penderitaan. Dalam ibadah hari ini kita diajak untuk memahami makna transfigurasi Kristus supaya kita dimampukan untuk semakin beriman kepadanya dalam segala keadaan, baik saat hidup dalam suasana penuh kemuliaan maupun saat mengalami penderitaan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya
kita berdoa untuk pengakuan dosa. Allah yang Maha Mulia, kami bersujud di hadapan-Mu untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan dari-Mu. Sesungguhnya kami telah Engkau rempuh dalam keselamatan sejati melalui pengorbanan Kristus yang rela menderita demi menebus dosa kami. Sebagai manusia yang telah Engkau beri hidup yang baru, seharusnya kami mewujudkan sikap dan perbuatan yang sejalan dengan kehendak-Mu. Namun dalam kehidupan sehari-hari kami lebih mengikuti keinginan diri kami sendiri. Kami justru berjalan menjauh dari terang firman-Mu, membuat Engkau berduka karena kelalaian kami. Ampunilah kami ya Allah, tolonglah kami untuk memperbaharui diri, hidup di dalam terang firman-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bagi kita yang telah diampuni dan disucikan oleh Allah, dengarkanlah berita anugerah menurut Kolose 1 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara, kita mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mengucap syukur ya Allah ketika kami diberi kesempatan untuk datang sejenak menghadap kehadirat Tuhan, agar kami diteguhkan menjalani hari-hari kami ke depan. Dan biarlah kekuatan-Mu yang memampukan kami dan menjadi penolong bagi setiap langkah kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan perkenankanlah Roh Kudus yang sudah ada dan hadir di dalam hati kami satu persatu, memampukan kami untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Amin. Bacaan pertama dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-12. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan ke tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu."
Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggut-cekannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari siang puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Tuhan Allah yang Maha Kuasa berfirman memanggil bumi, dari terbitnya mentari sampai pada terbenamnya. Sungguh Allah kita datang dan tak akan berdiam diri. Api menjilat di depannya, badai dahsyat di sekitarnya. Dari siang puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Kepada langit di atas dan juga kepada bumi, berserulah Allah kita mau mengadili umatnya. Orang-orang yang kukasihi, bawalah mereka kemari, yang mengikat perjanjian berdasar korban sembelihan. Dari siang puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Bacaan kedua terambil dari 2 Korintus 4 dari ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-2 hingga ke-9.
6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia, bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, namun mampu menjadi pelaku firman. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sehat untuk kita semua. Apabila saudara-saudara beberapa bulan lalu sebelum pandemi, atau Bapak Ibu juga boleh melihat di website ataupun di sosial media tentang Pulau Bali, terutama daerah pedesaannya, mata kita akan sering berjumpa dengan kain warna hitam putih seperti papan catur yang namanya adalah poleng, yang sengaja diikatkan di sebuah pohon yang ada di pinggir jalan raya, kadang pohon di sudut halaman rumah, atau bahkan dipakaikan untuk sebuah patung di depan rumah dalam rangka sembahyang. Selain itu, kita juga akan menemukan bunga, rokok sebagai sesajen di bawahnya. Dan tiap pagi atau malam hari, perempuan-perempuan dengan baju tradisional akan meletakkan dupa di tempat yang sama, sekaligus mengganti bunga beserta dengan rokoknya. Nah, ketika bertanya mengapa mereka melakukan hal-hal tersebut, para perempuan ini akan mengatakan bahwa di satu masa, kenapa di pohon itu diikatkan kain poleng tadi, atau di sudut-sudut jalan, mereka mengatakan bahwa di sana mereka bertemu dengan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat mereka keder, sesuatu yang membuat mereka ini meyakini bahwa di tempat tersebut mereka berjumpa dengan sesuatu yang ilahi atau di luar pemikiran manusia yang membuat mereka takut, sebuah kuasa roh. Dan mereka meyakini bahwa tempat-tempat tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk atau roh-roh tersebut, sehingga mereka memberikan tanda-tanda di sana supaya setiap orang yang lewat tidak sembrono terhadap tempat-tempat tersebut. Nah, kuasa atau roh yang melebihi kekuatan manusia membuat manusia terhenti. Dia terkejut, kemudian muncullah ritual doa. Lalu dikultuskan sebagai tempat pemujaan dan dikeramatkan menjadi sebuah situs. Ritus, kultus, dan situs adalah cara manusia menanggapi pertemuan dengan sesuatu yang melebihi diri manusia, yang membuat takut dan gentar. Itu pula yang dialami oleh 3 murid Yesus yang sedang bersama dengan Yesus dan melihat transfigurasi Yesus. Transfigurasi Yesus menjadi peristiwa yang mengejutkan bagi para murid yang berada di dekatnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Meski Yesus sudah banyak melakukan mukjizat, bahkan perubahan diri Yesus di hadapan mereka dengan pakaian putih dan berkilat-kilat ini, atau menyilaukan mata, tentu berbeda suasananya. Transfigurasi, kata ini sejak pertama dikenal senantiasa dikaitkan dengan peristiwa Alkitab dalam bahasa Inggris transfiguration dari Merriam-Webster Dictionary, yang berarti adalah a change in form or appearance, an exalting, glorifying, or spiritual change, yang diterjemahkan bebas menjadi perubahan dalam bentuk atau penampakan berkaitan dengan meninggikan, memuliakan, atau perubahan spiritual.
Peristiwa transfigurasi menjadi penanda transisi dari pelayanan Yesus dengan mengajar dan melakukan penyembuhan di Galilea menuju pelayanan pengorbanan Yesus di Yerusalem. Bagi para murid, kisah mengenai para pemimpin besar dalam Alkitab seperti Nabi Elia dan Nabi Musa yang selama ini mereka dengar secara turun-temurun dan tiba-tiba mewujud nyata di hadapan mereka bersama dengan pemimpin mereka saat itu yaitu Tuhan Yesus merupakan peristiwa langka dan sebuah keajaiban yang berbeda dengan apa yang selama ini telah Yesus lakukan. Para murid menjadi saksi bahwa kisah Alkitab itu benar adanya dengan penampakan tersebut. Ayat 7 merupakan penjelasan tentang transfigurasi dari Tuhan yang juga terjadi pada waktu Yesus dibaptis dan keluar dari air. Bandingkan dengan Markus ayat pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11. Transfigurasi ini diawali dengan proklamasi atau penegasan tentang status keilahian Yesus melalui suara dari dalam awan. Pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah dengan kalimat anak yang kukasihi. Sebagai bentuk penegasan bahwa kehadiran Tuhan Yesus merupakan penugasan Allah Bapa. Menjadi dasar pernyataan akan Allah yang mau menyelamatkan manusia. Dengan hadir dalam dunia. Menyatakan dirinya melalui anaknya dalam kehidupan manusia. Dan karena Yesus adalah anak Allah, maka dengarkanlah suara atau kesaksian anak Allah menjadi penugasan bagi para murid yang melihat peristiwa itu. Dengan penampakan Elia dan Musa yang disebutkan sedang berbicara dengan Yesus, maka mereka makin yakin bahwa kehadiran Yesus di dunia saat itu adalah juga sebagai utusan Tuhan Allah sebagaimana Nabi Elia dan Nabi Musa. Transfigurasi ini di mata para murid menjadi peneguhan iman secara pribadi bahwa keputusan mereka untuk mengikuti Yesus tidaklah salah. Karena Yesus menjadi bagian orang-orang suci seperti Nabi Elia dan Nabi Musa. Para murid disadarkan akan siapa Yesus, Rabi yang mereka ikuti selama ini. Dan diteguhkan imannya bahwa ia benar anak Allah. Transfigurasi juga berarti kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan Tuhan menginginkan agar terangnya bercahaya dalam hati setiap manusia. Sebagai hasil melihat kemuliaan Allah pada wajah Kristus. Namun para murid yang diwakili oleh Petrus salah dalam menanggapi kehendak Tuhan. Petrus hendak mengabadikan peristiwa kemuliaan Elia, Musa, dan Tuhan Yesus dengan 3 kemah. Sebagai sebuah kenangan akan peristiwa ajaib tersebut. Respon para murid akan peristiwa perubahan ini adalah spontanitas sebagai hasil budaya atau kebiasaan manusia secara umum, yaitu membuat ritus lama-lama wajib menjadi ibadah di tempat tersebut yang kemudian dikultuskan dengan membuat kemah yang nantinya menjadi situs, sebuah tempat suci sebagai perjumpaan antara yang ilahi dan yang insani. Hal ini merupakan kebiasaan manusia di dunia. Pengenangan akan sebuah ritual tata cara dalam upacara keagamaan, maka orang kemudian akan mengkultuskan sebagai sebuah bentuk penghormatan dengan pemujaan, yang kemudian berubah menjadi situs sebagai sebuah tempat yang di masa depan atau masa kita sekarang ini disebut purba, dan nantinya akan diakui sebagai sebuah tempat suci. Ketika melihat kemuliaan Allah pada wajah Kristus, maka yang dikehendaki Allah adalah umat memiliki kemuliaan Allah di dalam hatinya, karena terangnya bercahaya dalam hati manusia. Perjumpaan Allah dengan manusia dengan melihat kemuliaan Kristus bukan untuk dijadikan ritual atau diupacarakan secara khusus semacam ritual untuk mendatangkan hujan misalnya. Bukan pula untuk dikultuskan dengan pemujaan berlebihan. Dan bukan untuk disituskan bahwa sebuah tempat menjadi keramat, ditakuti dan kemudian menjadi tempat sakral. Perjumpaan dengan kemuliaan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, kemuliaan di hati umat, sehingga umat diharapkan makin teguh beriman kepada Tuhan dalam segala keadaan, termasuk dalam derita pandemi di dunia seperti saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita melihat sikap hidup kita. Hari ini, tepat 14 Februari, di mana dunia memperingatinya sebagai Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Pertanyaannya, apakah kasih sayang hanya dilakukan pada hari ini saja? Atau hari ini adalah hari memberikan kado, seperti bunga, coklat, dan lain-lain yang merepresentasikan kasih sayang kita? Atau kita sedang merituskan
melakukan ritual kasih sayang hanya di hari ini, hari kasih sayang sebenarnya adalah peringatan bahwa betapa pentingnya kasih sayang. Bukan pada ritual pemberian kado atau hadiahnya, namun pada perayaan kasih sayang yang selalu diwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari. Bukan sekali-kali, bahkan setahun sekali. Yang kedua, pandangan bahwa penderitaan yang dunia alami sekarang ini karena manusia kurang taat dalam beribadah. Sehingga mesti membuat ibadah-ibadah khusus untuk menghadirkan Tuhan setiap saat. Agar pandemi menjauhi hidup kita. Atau mengadakan ibadah di dalam pesawat agar makin dekat dengan Tuhan yang ada di langit. Pandangan ini juga perlu kita kritisi. Apakah benar Tuhan hanya hadir ketika manusia menunjukkan ketaatan beribadah, melakukan ritual-ritual yang dikultuskan tersebut? Pandangan ini tentu membatasi bahwa kuasa Tuhan, kehadiran Allah yang bisa hadir di mana-mana ini tidak sesuai dengan tatanan nilai-nilai menurut manusia, ataupun baik buruk tatanan manusia. Dalam penderitaan pun, Allah dapat menggunakannya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia dan bagi umat. Bahwa Tuhanlah Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Jadi sembahlah Tuhan dengan cara yang benar. Yang ketiga, pandangan bahwa berdoa yang benar dan beribadah yang benar hanya di dalam sebuah bangunan berbentuk gereja, seperti yang dikenal orang pada umumnya. Ibadah di ruko, ibadah di dalam mal, atau gedung yang tidak berbentuk gereja, bukanlah ibadah yang sesungguhnya, apalagi ibadah online, karena tidak ada tatap muka. Bahwa Tuhan hendak dikurung di dalam sebuah tempat, kehadiran Tuhan hanya diakui di tempat ibadah tertentu, atau Tuhan hanya ada di Israel, di tanah Yudea, di Mesir, di Bait Allah, atau di Yerusalem, sehingga umat Tuhan perlu menuju tanah perjanjian tersebut agar sah sebagai umat Tuhan. Pandangan-pandangan ini mari kita kritisi. Karena pandangan-pandangan ini tidaklah tepat. Karena kita akan jatuh pada sikap mensituskan, mengkeramatkan bahwa ibadah harus di sebuah gedung yang diketahui umum berbentuk gereja. Atau di Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, dan lain-lain. Karena kuasa Tuhan hadir di sana. Sedangkan kita beribadah bersama saat ini dengan gereja-gereja lain. Misalkan ibadah kita pada pukul 9 semua, atau pukul 10 semua, atau pukul 5 sore semua. Di manakah Tuhan saat semua memanggil Tuhan secara bersamaan dan melakukan ibadah secara bersama-sama? Kuasa kehadiran Tuhan tidak terbatas. Ia dapat hadir di semua gereja dengan jam ibadah yang sama, pun saat jam ibadah tidak sama. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, dalam hari peringatan transfigurasi Yesus ini, mari kita syukuri kemuliaan yang telah Tuhan berikan melalui hati kita masing-masing dengan menghadirkan Kristus dalam tiap hati umat. Sehingga kita dapat beriman teguh, termasuk dalam melewati penderitaan pandemi bersama dunia saat ini. Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita melalui cara ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami diingatkan untuk terus berkarya sebagai terang Tuhan, karena terang itu sudah ada di dalam hati kami.
Sehingga ketika kami mendapat kemuliaan Tuhan, kami diingatkan akan kehadiran Tuhan melalui penampakan yang sungguh sangat menyilaukan mata. Bukan berarti kami mencari penampakan itu lalu mengadakan ritual, mengkultuskan dan mensituskannya. Namun kami lebih bergerak kepada memuliakan Tuhan dengan terang yang ada di dalam hati kami, dan membagikan terang serta kemuliaan Allah itu kemanapun kami melangkah. Karena itulah yang Tuhan harapkan. Kami tidak mengejar-ngejar kemuliaan atau mencari mujizat, tetapi kami berbagi kemuliaan dan berbagi mujizat melalui tangan, mulut, hati, dan kaki kami dimanapun kami berada. Termasuk ketika kami menyadari bahwa Tuhan dapat dan sanggup hadir di mana saja. Tuhan tidak bisa dikultuskan, Tuhan tidak bisa dirituskan, dan Tuhan tidak bisa disituskan. Karena Tuhan adalah Allah yang hidup, yang berada melampaui pikiran manusia, yang bahkan sanggup untuk berada di mana-mana. Karena itu mampukan kami untuk boleh menangkap firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di tengah pandemi, ketika kami juga berdoa dan berharap agar pandemi ini segera berlalu dan mereka korban serta penyintas dan juga para medis boleh mendapatkan keringanan. Bersama dengan pergumulan GKI Jati Bening Indah Bekasi yang berpindah-pindah, semangat kami untuk terus menggereja, karena gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Termasuk di dalamnya ya Bapak, kami juga rindu berdoa untuk mereka yang berjuang dan terus berkarya di tengah hidup ini. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka hati yang teguh dan kuat, sehingga boleh melampaui ataupun melewati pandemi ini bersama-sama dengan-Mu ya Allah. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan dukungan, bantuan, kekuatan dari Tuhan. Mereka yang berulang tahun dan bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Mereka yang berdisabilitas namun mau berkarya. Mereka yang menjadi janda, duda, ataupun yatim piatu yang membutuhkan rangkulan kasih dan dukungan. Mereka yang juga membutuhkan dukungan Tuhan karena Tuhan mengaruniakan hidup sendiri atau mandiri. Dan juga mereka yang belum dikaruniai anak ataupun tidak dikaruniai anak. Kiranya Tuhan tetap meneguhkan dan menyertai. Inilah seluruh doa kami yang jauh dari sempurna. Biarlah Allah sendiri yang menyempurnakannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Dalam kasih dan anugerah Allah, hidup kita senantiasa diberkati. Mari bersyukurlah atas kasih dan anugerah Allah melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah yang penuh rahmat, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang tak pernah berhenti di sepanjang hidup kami. Dalam setiap senang dan susah yang kami alami, Engkau selalu menyertai. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya persembahan yang sederhana ini dapat dipergunakan untuk semakin memuliakan nama-Mu.
melalui pelayanan dan kesaksian kami sebagai gerejamu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa, di mana masa pandemi COVID-19 ini telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita. Di satu sisi kita berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi lain, situasi sekarang mengharuskan kita beradaptasi, sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan, secara khusus lewat perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan. Karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Oleh karena itu, perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang tidak dapat hadir di gedung gereja dapat berpartisipasi dengan bantuan teknologi komunikasi daring. Umat yang ada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan anggur yang tersedia di rumah masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan. Pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal, tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan, dan pembaharuan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari kasih-Mu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umat-Mu di seluruh muka bumi, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini, maupun yang berpartisipasi dari tempat kita masing-masing berada saat ini. Kristus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saat ini, kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah.
Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Saudaraku, ingatlah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Saudaraku, ingatlah bahwa darah Kristus telah diserahkan, curahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung rajawali.
Saudara, bagikanlah terang kemuliaan Tuhan itu kemanapun kita melangkah, dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kasih dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus akan menyertai saudara sekarang dan selamanya.